Wabarakatuh. Nama saya Muti Azhari dari KM 7 semester 2. Di sini saya akan melakukan uji coba mengenai lemak sederhana. Dan bahan-bahannya ada minyak, telur, putih telur, margarin yang dicairkan, nasi yang dihaluskan, tepung terigu yang dihaluskan juga, larutan gula, roti tawar yang dihaluskan, kuning telur, tahu yang dihaluskan, kecap, serta kertas sampul coklat untuk meletakkan bahan-bahan tersebut. Kita lakukan adalah menguji beberapa bahan yang sudah saya katakan tadi untuk diletakkan di atas kertas sampul plastik coklat ini. Dan dari semua bahan ini maka akan kita lihat bahan mana yang meninggalkan bekas terhadap kertas sampul coklat ini. Yang pertama akan saya uji adalah nasi. Kita ambil nasi yang sudah dihaluskan, letakkan di atas kertas sampul coklat. Masing-masing bahan ditunggu 10 menit hingga 15 menit untuk melihat bagaimana hasilnya. Kedua, kita akan menguji larutan gula. Dan yang ketiga yang kita uji adalah tahu yang sudah dihaluskan. Kita letakkan di sini dan lakukan semuanya dengan cara yang sama ke semua bahan. Ini kita akan nunggu 10 hingga 15 menit untuk menemukan hasil dari uji coba yang kita lakukan. Untuk nasi, ini larutan gula, ini tahu, ini kuning telur, ini untuk roti tawar, ini tepung terigu, margarin, putih telur, dan minyak. Dan ini untuk kecap. Dari uji coba yang tadi saya lakukan, di sini saya memperoleh hasil bahwa semua bahan meninggalkan bekas pada kertas sampul coklat kecuali nasi yang dihaluskan dan tahu yang dihaluskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuning telur, ini untuk roti tawar, ini tepung terigu, margarin, putih telur, dan minyak. Dan ini untuk kecap. Dari uji coba yang tadi saya lakukan, di sini saya memperoleh hasil bahwa semua bahan meninggalkan bekas pada kertas sampul coklat kecuali nasi yang dihaluskan dan tahu yang dihaluskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaumil Hasan Nasyagian, NIM 0801193384. Saya dari KM 7 semester 2. Mata kuliah gizi. Di sini saya akan melakukan praktikum uji kelembapan lemak, di mana alat yang digunakan adalah gelas dan sendok, dan di mana bahan-bahan yang digunakan adalah minyak kemasan dan minyak curah, lalu ada minyak kelapa, lalu kemudian minyak jelantah dan minyak bensin, dan lalu kemudian air, di mana bensin dan air akan menjadi bahan kontrolnya, dan di mana minyak yang keempat tersebut ini akan menjadi sampelnya. Lalu langsung saja, di sini saya mempunyai 8 gelas, di mana saya akan membagi menjadi 4, dan 4
4 antaranya akan diisi masing-masing 5 sendok makan air, dan 4 diantaranya akan diisi masing-masing 5 sendok makan bensin. Selanjutnya saya akan memasukkan 5 sendok makan air dari ke-4 gelas tersebut. Lalu kemudian saya akan menggunakan bensin yang menjadi bahan kontrol juga ke dalam gelas masing-masing 5 sendok makan. Lalu kemudian saya akan menggunakan masing-masing dari keempat sampel ini 5 sendok makan, sesuai dengan saya udah buat label namanya masing-masing di gelasnya, jadi saya tinggal masukkan aja. Yang pertama minyak kemasan, sini saya akan memasukkan ke dalam air menjadi bahan kontrol 5 sendok makan. Sama juga ke dalam bensin yang menjadi bahan kontrol juga saya akan masukkan 5 sendok makan minyak kemasan, masih dengan minyak kemasan. Lalu setelah itu saya akan memasukkan sampel kedua, yaitu minyak curah, ke dalam air dan bensin, masing-masing juga 5 sendok makan. Kemudian ke bensin juga 5 sendok makan. Lalu selanjutnya sampel ketiga, yaitu minyak kelapa, saya akan masukkan 5 sendok makan masing-masing juga dalam air dan bensin yang menjadi bahan kontrol. Lalu selanjutnya saya memasukkan sampel terakhir, yaitu minyak jelantah, sama ke bahan kontrol air dan bensin, masing-masing juga 5 sendok makan. Lalu kita aduk sampai menjadi homogen. Semuanya akan kita aduk. Sampai menjadi homogen bersatu.
dulu, kita tunggu beberapa saat. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat hasilnya. Jadi dimana ini air yang saya lihat, air tidak akan pernah menyatu. Sesuai dengan teorinya, air tidak akan pernah menyatu dengan minyak. Tetapi di sini saya melihat bensin yang dicampurin semua sampel minyak tersebut, minyak keempat tersebut, dia menyatu. Mungkin terima kasih. Mungkin sekian praktikum yang saya lakukan. Saya Melasana undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Cahyani, saya perwakilan dari kelompok 1, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji coba berupa emulsifikasi minyak. Nah, di sini untuk alat dan bahannya ada 2 gelas kecil dengan ukuran yang sama, dan sudah saya labeli untuk memudahkan bagaimana nanti proses pelarutannya. Kemudian ada sendok. Agar tidak tercampurnya larutannya, saya menyediakan 4 sendok di sini agar dia lebih mudah atau tidak tercampur dengan larutan yang lainnya. Makanya saya menyediakannya 4 sendok. Kemudian ini sendok makan. Jadi ada 2 jenis sendok yang harus disiapkan di sini, yaitu sendok makan dan sendok kecil. Sendok kecil itu biasanya sih, ini sendok kebetulan yang saya pakai adalah sendok teh. Dan untuk bahannya sendiri itu terdapat ada aquades. Di sini ada 3 aquades, 3 botol, botol kecil. Kenapa saya memilih 3 botol? Karena 1 botol ini hanya cukup mungkin untuk sendok makan, dan yang kita butuhkan itu adalah 5 sendok makan. Kemudian di sini ada minyak makan, terserah mau merek atau minyak makan apa. Kemudian di sini juga ada larutan sabun. Kalau ada minyak larutan sabunnya, larutan sabunnya itu terserah mau sabun batang atau sabun cair, terserah, yang penting larutan sabunnya itu larutan sabun. Dan kemudian di sini ada air, terserah mau air matang ataupun air masak atau air yang bisa diminum ataupun air yang belum dimasak, itu terserah. Ya, itulah alat dan bahannya. Namun ada juga beberapa alat yang untuk memudahkan, kayak pisau untuk nanti gunting untuk memudahkan memotong si aquadesnya. Oke, baiklah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pencampuran atau emulsifikasi minyak dengan air. Nah, saya akan membedakannya. Di sini yang kita gunakan adalah gelas yang dengan label minyak plus air. Nanti kita akan mencampurkan. Yang pertama, kita ambil sendok makan. Kemudian kita ambil air. Mungkin nanti perbandingannya lebih banyak airnya biar kita lebih nampak gimana kecampur atau enggak dengan air. Jadi sebenarnya kan di awal saya bilangnya 10 sendok makan air dengan 5 sendok makan minyak. Jadi itu sebenarnya awalnya itu harusnya itu 5 sendok makan air dengan 5 sendok teh atau 5 sendok kecil minyak. Tapi kalau misalnya dibandingin, jadi kayak sebenarnya sama-sama 2:1 sih. Karena di situ di video saya bilang tadi pakai 10 sendok makan, bukan 5 sendok makan. Jadi abang boleh dianggap benar lah ya.
maaf guys atas kekeliruannya. Sendok makan air dengan 5 sendok makan minyak. Oke, kita bisa sama-sama lihat gimana dia. Nah, ini dia penampakan dari 10 sendok makan air dengan 5 sendok makan minyak makan. Jadi bisa sama-sama kita lihat ya bahwa ini tidak tercampur atau dia tidak, setelah kita masukkan dia itu tidak tercampur atau dia kayak terbagi gitu, yang minyaknya itu naik ke permukaan sedangkan yang air tetap berada di bawah. Nah, ini belum kita kacau. Saya akan coba untuk mengkacau atau mengkocoknya, kira-kira dia tercampur atau tidak. Oke, campur. Nah, setelah dicampur dia juga tetap tidak menyatu atau berpisah ya. Nih, kita lihat bersama. Jadi dia kayak lucu gitu sih kalau misalnya udah dikocok atau dikacau. Nah, jadi kesimpulannya, jika minyak dicampurkan dengan air, dia itu tidak menyatu walaupun sudah diaduk ataupun sudah dikocok. Dia tidak menyatu atau dia tetap terbagi ya. Nanti di akhir saya akan menjelaskan mengapa air dengan minyak itu tidak larut ataupun tidak bercampur. Oke, baiklah. Untuk percobaan kedua, yaitu menggunakan minyak, air, dan sabun. Serta di sini karena saya nggak menambahkannya, memang juga nggak saya tulis. Jadi kita akan menambahkan 5 sendok makan aquadex. Yang pertama kali kita akan memasukkan aquadexnya itu sebanyak 5 sendok makan. Saya akan Oke, kita ambil sendok. Ternyata aquadex ini 1 botol bisa untuk 3 sendok makan biji. Oke, kita buang sisanya. Kita lanjut ke botol kedua dan campur. Ini ada 4, ini 5. Nah, ini ada 5 sendok makan aquadex. Ini masih ada 1 sendok makan lagi. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah pencampuran dengan 5 sendok kecil, atau bisa dibilang karena kita nggak punya pipet tetes, jadi kita pakai sendok kecil aja. Ini gunakan 5 sendok kecil. 1, 2, 4. Nah, di sini kalian pasti bingung kan, habis 2 kenapa 4? Jadi sebenarnya itu kepotong dan mohon maaf guys. Dan selanjutnya kita ke minyak makan. Dan kenapa di setiap larutan saya ganti kayak walaupun nanti bakal diaduk, tapi kayak biar nggak kecampur aja ke larutan
sendok kecil, maaf. 1, 2, 3, 4. Ini yang kelima, dekatkan. Nah, kurang lebih kayak gini sih bentuk emulsinya kalau misalnya dicampur. Nah, jadi ini bentuk percampuran dari minyak. Mohon maaf ini salah tulisan. Jadi ini ada air, sebenarnya air sabun dengan dicampur dengan Aquades. Jadi kayak perbandingannya itu 2:1 kayak 5 sendok makan Aquades, kemudian dengan 5 sendok kecil atau sendok teh larutan sabun dan 5 sendok kecil minyak. Nah, ini penampakan belum saya aduk. Oke, jadi kayak gini penampakannya sebelum diaduk. Nah, tetap terpisah kan? Tapi terpisahnya tuh menurut saya karena ada larutan sabunnya itu kayak kristal-kristal gitu ya sih, enggak sih kan? Oke. Ini kita coba untuk kita aduk. Oke, baiklah. Nah, ini saya pakai ini. Ini saya aduk. Kita sama-sama lihat gimana setelah dicampur diaduk. Oke, ngaduknya nggak usah kayak ngaduk teh juga ya kan. Ini penampakan setelah diaduk. Tadi waktu belum kita aduk ya, itu kayak nampak banget kan ininya airnya, dan setelah kita aduk itu kayak yang larutan air sabunnya itu kecampur sama air gitu, sedangkan minyak tetap di atas dan kayak jauh lebih kayak berkilau ala kayak sparkle gitu nggak sih, kayak kristal-kristal gitu. Jadi nampak ya perbedaannya, bahwa dapat disimpulkan bahwa gimana pun dengan dicampur apapun, bahwa Aquades, mohon maaf tadi saya salah menyebutkan bahwa itu bukan air tapi Aquades. Aquades itu bisa bercampur dengan larutan sabun, namun dia tetap tidak bercampur dengan minyak dan menghasilkan kayak glitter atau sparkle gitu. Cantik banget. Oke. Ini dia. Nanti di akhir video saya akan menjelaskan gimana bisa air sabun itu tidak menyatu dengan Aquades maupun air ataupun larutan air sabun. Setelah tadi kita udah melakukan percobaan kan, 2 kali percobaan, dan seperti janji saya tadi bahwa saya akan menjelaskan mengapa di setiap percobaan kita itu kenapa bisa terjadi misalnya minyak dengan air itu kenapa saling berpisah. Nah, saya akan mulai menjelaskan dari minyak dan air dulu. Ini minyak dan Aquades, ini kita singkatkan dulu. Di sini saya akan menjelaskan mengapa minyak jika dicampurkan dengan air itu dia memisah atau tidak saling berikatan. Jadi penyebabnya ialah karena air adalah molekul polar, sedangkan minyak ialah molekul non polar. Jadi minyak ini punya prinsipnya itu dia tidak mau bergabung atau saling berikatan dengan yang bukan sesamanya atau yang bukan sesama non polar. Jadi dia itu kayak nggak suji gitu kalau misalnya nggak sesama non polar. Jadi minyak dengan air itu bisa diibaratkan kayak dog and cat. Jadi mereka itu nggak pernah akur. Kita bisa sama-sama lihat kan kalau saat mereka dicampurkan itu minyak dia akan saling berikatan dengan minyak, sedangkan air akan turun ke bawah membiarkan si minyak mengambang di atas.
sekian penjelasan saya mengenai minyak dan air. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang percampuran dari minyak, air sabun, dan aquades. Nah, di sini setelah beberapa lama dia udah kayak mulai mengkristal gitu sih. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana reaksi dari minyak campur dengan aquades dan juga dengan air sabun. Nah, kenapa antara minyak dengan air sabun juga tidak menyatu, atau juga dengan aquades dia itu tidak menyatu? Seperti yang saya bilang tadi di awal, seperti di minyak dengan air, karena minyak itu adalah senyawa nonpolar atau molekul nonpolar, dia itu nggak mau menyatu sama yang bukan sejenisnya. Jadi air sabun itu kan polar, walaupun dia udah dicampur dengan larutan kayak sabun gitu, tapi kan dia kalau diaduk antara sabun dengan air itu kayak menyatu, jadi itu sama sejenis. Jadi dan mereka itu kenapa polar. antara sabun dengan Kemudian air itu karena air adalah pelarut universal. aquades ini kan juga sifatnya cair ya, jadi mungkin menurut saya kenapa antara aquades dan larutan air sabun itu bisa menyatu. Dan kita lihat perbedaannya, kan airnya jadi agak keruh ya, jadi itu keruhnya karena dicampur dengan larutan si air sabun tadi. Jadi aquades dicampur dengan larutan air sabun itu dia akan menyatu karena sama sejenis, yaitu sama-sama polar atau bersifat cair. Sedangkan minyak dia tetap kembali ke atas atau mengambang di permukaan karena dia senyawa nonpolar. Oke, baiklah, itulah sedikit praktik kita mengenai emulsifikasi minyak yang terdapat dari 2 kali percobaan, yaitu minyak plus air dan juga minyak, air sabun, dan aquades. Terima kasih buat semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih buat dosen pembimbing dan juga teman-teman yang udah menyaksikan sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tidak mau bergabung atau saling berhubungan dengan